Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wa mashrabas safiyya wa hab ya ghani. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah lana fathan qariba. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sempat, nikmat sehat dan juga nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan kegiatan mingguan kita, yakni pembacaan Maulid dan kajian kitab Nasaihud Diniyah. Salawat serta salam semoga terhaturkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan bagian meminum dari danau beliau melalui tangan beliau yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana para ulama itu sangat-sangat takut terhadap yang namanya su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan yang buruk, keadaan yang ya. Masih di sini kita masih membahas tentang bagaimana ulama itu takut terhadap yang namanya su'ul khatimah. Wa qala akhar li ba'di ikhwanihi, beberapa para salafun salih itu berkata kepada saudara-saudaranya, idza hadaranil mautu, apabila kematian itu mendatangiku, faq'ud inda ra'si, maka duduklah kamu di atas kepalaku, yakni di sampingku. Wanzur, dan lihatlah, fa in ra'aitani qad mutu 'alal islami, apabila kamu lihat aku ini matinya dalam keadaan Islam, fa khudh jami'a ma ma'i fabi'hu, kamu ambil semua yang aku miliki dari harta yang tersisa, ambil kemudian jual. Wa khudh bihi sukaran wa lauzan wa farriqhu ala sibyan. Kemudian dari uang tadi itu yang sudah dijual harta bendanya, dapat uang, gunakan untuk membeli manisan, ya kayak permen-permen gitu, gula-gula, dan lauzan. Lauz itu almond, kacang almond ya. Wa farriqhu 'ala sibyan, dan kemudian bagikan kepada anak-anak kecil ya. Jadi ini seperti syukuran gitu karena meninggalnya dalam keadaan Islam. Jadi husnul khatimah gitu matinya itu. Wa in ra'aitani qad mutu 'ala ghairi dzalika fa'lamin nasa liyusalli 'alayya man arada an yusalli. Kalau misalnya aku mati dalam keadaan tidak husnul khatimah, ya, bukan mati yang baik, maka beritahu kepada orang-orang itu untuk mensolatiku bagi orang yang ingin mensolati. Jadi ini menunjukkan bagaimana para ulama itu sangat ingin matinya itu dalam keadaan husnul khatimah. Sampai-sampai kalau misalnya matinya itu husnul khatimah, ambil yang hartanya yang ada itu kemudian jual sebagai tasyakuran ya, sebagai syukur-syukur. Kalau kita di sini kan habis buat tahlil 3 hari potong kambing, habis itu yang tuan rumahnya kesusahan ya, padahal sebenarnya kan tidak harus, artinya ya yang ada, tidak harus paksa diri harus potong kambing dan lain sebagainya. Jangan kalah sama gengsi ya. Wa kana qad dzakara lahu alamah ya'rifu bihal farqu bainal amrayn. Ya. Sebelum mati ini tadi yang minta tolong tadi ini sudah ngasih tahu caranya membedakan, bagaimana caranya dia tahu ini matinya husnul khatimah atau su'ul khatimah ya. Sudah tahu cara membedakannya. Qala fara'aituhu qad mata 'alal Islam. Yang dimintai tolong tadi berkata, ini si orang yang minta tolong ini tadi ternyata matinya itu dalam keadaan Islam. Maka dia kerjakanlah apa tadi yang disuruh, dari menjual hartanya, barang-barang yang tersisa,
kemudian dibelikan gula-gula, permen-permen manisan dan kacang almond, kemudian dibagikan ke anak-anak. Minat tasadduqi ala sibyan wa hikayatihim fi dzalika katsira masyhurah, ya. Kisah ini sangat masyhur di zamannya itu. Wa'lam, maka kemudian ketahuilah, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, annahu katsiran ma yukhtam bisu'i lilladzina yatahanawna bis-shalah. Ketahuilah bahwasanya orang yang diberikan su'ul khatimah itu biasanya ciri-cirinya itu ada. Sini beliau menyebutkan beberapa. Yang pertama, yatahanawna bis-shalah. Orang yang mengentengkan perkara sholat, ya. Sholatil mafruḍah, sholat 5 waktu itu. Jadi hati-hati, kita ini masih sering, ya, mengentengkan masalah sholat. Sholat masih susah sekali kita sholat tepat waktu, kecuali beliau yang memang imam, ya. Yang sisanya mungkin saya yakin sebagian besar masih sulit, ya, karena ada pekerjaan apa. Jadi harus kita usahakan, ya, biasakan untuk berusaha sholat tepat waktu. Allah kalau bisa di masjid itu lebih sempurna, ya. Wa zakatal wajibah, ya. Orang-orang yang meremehkan sholat kemudian yang mengentengkan perkara zakat itu termasuk orang-orang yang biasanya itu bakalan su'ul khatimah, kata beliau. Walladzina yatabi'una auratal muslimina. Kemudian orang-orang di sini bisa dua artinya nih. Bisa ini orang yang suka mencari kekurangan orang lain, ya. Suka mencari, lihat kekurangannya orang, disebar-sebar. Jadi suka buta terhadap kekurangan sendiri, tapi ya itu memang sudah sifat manusia, ya, manusiawi sekali. Lihat kesalahannya orang itu kayak gampang sekali. Tapi kalau lihat kesalahan sendiri itu susah setengah mati. Sampai-sampai saya itu skripsinya saya itu cari kesalahan bahasa Arab di buku sekolah. Karena memang gampang, cari kesalahan itu gampang. Coba kalau itu ketika itu skripsinya saya itu banyak yang salah. Jadi terus si pembimbingnya nih, yang penguji bilang, kamu ini periksa kesalahannya orang tapi skripsinya kamu ini full kesalahan juga. Walladzina yanqusunal mikala wal mizan. Kemudian orang-orang yang suka mengurangi timbangan, ya. Ini hati-hati ini yang jualan-jualan nih. Yang parfum berapa, ya? 1, yang Sohibul Bait juga parfum, ya. Yang jualan ikan-ikan atau apa, hati-hati, ya. Masalah timbangan itu tidak boleh dikurang-kurangi. Wa auful kaila wal mizana bil qist, kata Allah Subhanahu wa taala. Timbangan dan takaran itu harus adil dalam memberikannya, sesuai dengan pertukarannya itu harus seimbang. Walladzina yakhda'unal muslimina wa yaghshawnahum. Dan orang-orang yang suka menipu orang muslim, ya. Suka menipu, membohongi orang-orang muslim itu bisa-bisa itu dia bakal mati su'ul khatimah. Man ghasyana falaysa minna. Orang yang menipu kami bukanlah golongan dari kami, kata Nabi Muhammad SAW. Wa yalbasuna alaihim, ya. Dimanipulasi begitulah, ya. Orang-orang muslim dipermainkan fi umurid dini wa dunya, baik dalam agama maupun perkara dunia. Nah ini, walladzina yukadzibuna awliya Allahi. Dan orang-orang yang tidak percaya dengan adanya yang namanya wali Allah, ya, kekasih Allah. Wa yankiruna alaihim bighairi haq. Mereka memungkiri adanya keberadaan mereka tanpa kebenaran. Itu hati-hati. Awliya Allah itu memang ada, ya. Di hadis itu kan juga sudah dijelaskan sama Nabi Muhammad SAW. Yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu wa idza ahbabtuhu
Ketika seorang hamba itu sudah terus mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan mafruḍah, kemudian dengan hal-hal yang sunnah terus hatta uhibbahu, sampai Allah Subhanahu wa taala itu dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala bilang, sampai nanti aku akan mencintainya. Ketika aku sudah mencintainya, aku bakal jadi matanya, aku bakal menjadi telinganya, kaki tangannya. Artinya apa? Segalanya itu Allah yang urus. Sudah Allah yang atur. Kalau Allah sudah jadi matamu, bukan memaki ya, bukan matamu, bukan. Matamu biasa, jadi mata kalian itu, kalian bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang biasa ya. Jadi memang ada hak yang namanya waliullah itu. Akan tetapi walladzina yad'una ahwalal auliya. Nah, kalau kita orang yang memungkiri adanya wali itu bisa mati su'ul khatimah, orang yang mengaku menjadi wali itu juga terancam mati dalam keadaan su'ul khatimah ya. Mengaku-ngaku sebagai wali. Sekarang ini lagi rame nih. Mengaku majdub ya, hanu majdub begitu kan. Naik jadab naik harimau putih lah, apalah itu kan. Dodo tiro langsung gitu. Itu tidak terancam bakalan, tapi kalau yang itu yang viral itu katanya memang ini ada kurang satu cuil gitu, agak kurang. Orang yang mengaku wali-wali gitu itu terancam mati su'ul khatimah. Wa maqamatihim, berserta mengaku wali dengan kedudukannya. Kedudukan aulia itu kan banyak. Ada muraqabah, ada mahabbah dan lain sebagainya. Min ghairi sidq, padahal tidak benar. Wa asbah dzalika minal umuri syani'ah, dan banyak lagi hal-hal itu yang bisa menyebabkan mati dalam su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa min akhwafi ma yukhafu minhu ala sahibihi su'ul khatimah. Kematian dalam keadaan yang buruk itu merupakan hal yang paling ditakuti terjadi kepada seseorang. Yang pertama itu yang bakalan sangat menakutkan terjadi atau menimpa seseorang itu ada su'ul khatimah. Kemudian di sini Al-Habib Abdullah menyebutkan lagi bid'ah ya. Bid'ah fiddin. Tentunya bid'ah yang sudah dijelaskan para ulama itu ada pembagiannya kan. Tentu saja bid'ah di sini bid'ah yang dolalah, bid'ah yang jelas-jelas tidak ada dasarnya sama sekali dalam agama. Caranya gimana kita menghindari bid'ah ini ya? Tentunya dengan belajar ya. Belajar mengetahui dasarnya. Seperti kisah yang pernah kita ceritakan itu, bagaimana ada seorang yang abid, ahli ibadah, tetapi karena minim ilmu, dia tidak mau nikah, malah dia memperkosa atau mensetubuhi hewan yang dia beli. Nah itu namanya bid'ah itu, ya kan? Sudah ada, Allah sudah mensyariatkan untuk nikahi wanita, dia malah aku tidak mau wanita, cari hewan. Itu namanya bid'ah yang kayak gitu ya. Sama sekali tidak ada dasar dalam agama. Ya, su'ul khatimah, kemudian bid'ah, wa kadzalika idmari syakki fillahi wa rasulihi wal yaumil akhir. Kemudian ragu-ragu, dia meragukan, jadi imannya itu goyah, kayak kurang imannya itu kayak ragu-ragu gitu. Allah ini benar-benar Tuhan atau tidak, kayak gitu ya. Fillahi wa rasulihi, kemudian kepada Nabi Muhammad dan yaumil akhir. Itu sangat berbahaya sekali bagi seorang muslim, hal-hal yang disebutkan tadi ini. Falyahdharil muslim min dzalika ghayatal hadar. Maka seyogianya seorang muslim itu, kita semua ini, untuk menghindari perkara-perkara tadi itu dengan sebisa mungkin, semampu mungkin. Wala asima min amrillahi illa man ruhim. Tidak ada yang mencegah dari apa yang telah Allah tetapkan kecuali hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong oleh
hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga dari semua perkara yang menyebabkan su'ul khatimah, yang bid'ah fid din dan lain sebagainya. Kita semua dijaga oleh hal-hal tersebut. Allahumma ya arhamar rahimin. Kemudian di sini Al Habib Abdullah menutup fasal ini dengan berdoa, Allahumma ya arhamar rahimin. Ya Allah, wahai yang maha pengasih, nas'aluka binuri wajhikal karim, kami memohon kepadamu dengan berkat nur cahayamu, anta tawaffana muslimin, semoga Allah mematikan kita semua dalam keadaan muslim. Wa antul hikna bisalihin, kemudian engkau pertemukan kami dengan kekasih-kekasih kami, dengan orang-orang soleh yang telah mendahului kami, para salafun soleh, fi afiyah, dalam keadaan sehat afiat, ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Walafu minkum, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung kepada ustaz-ustaznya. Wallahu a'lam bissawab.